Ada seseorang dari Habasah, dari Ethiopia, datang kepada Rasulullah SAW dengan bawa pertanyaan tentang surga dan neraka. Setiap orang pasti punya pertanyaan dalam dirinya. Saya nanti kalau mati masuk surga atau neraka? Kalau banyak dosa ya pasti masuk neraka. Nah, orang yang banyak dosa seperti saya ini bisa nggak kalau minta ampun sama Allah diampunin? Karena kalau dapat ampunannya Allah, saya bisa dibebaskan dari siksa neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah. Maka ditanya Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya ini melakukan perbuatan maksiat dosa besar yang banyak. Kalau saya taubat bisa diterima enggak?" Sama Nabi dijawab, "Na'am, bisa." Allah buka pintu taubatnya bagi siapapun. Mau dosanya besar, mau dosanya kecil, kalau betul-betul bertobat kepada Allah diterima. Maka tenang hatinya, ternyata masih ada kesempatan dapat ampunan Allah dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggal Nabi Muhammad, dia berpikir yang lebih dalam lagi, naik ke derajat berikutnya, sehingga dia kembali kepada Nabi Muhammad dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, makana ya Roni, apakah Allah melihat ketika aku berbuat maksiat?" Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, lelaki tersebut berteriak histeris sampai rohnya akhirnya keluar dari tubuhnya, meninggal dunia. Karena saat dia bertanya seperti itu, dia mendapatkan jawaban yang nusuk hatinya. Ya, Allah melihat dirimu ketika engkau bermaksiat. Maka dia berpikir, saya bermaksiat Allah tahu. Saya ngelanggar perintahnya Allah, Allah tahu dan Allah melihat. Tapi kenikmatan yang Allah berikan kepada saya enggak diputus. Saya masih diberikan sehat, saya masih diberikan keluarga, saya masih dikasih rezeki, padahal Allah tahu saya ngelanggar perintahnya, padahal Allah tahu saya bermaksiat. Tapi Allah masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada saya. Maka yang timbul rasa penyesalan yang luar biasa, rasa malu yang luar biasa, sampai akhirnya nyawanya keluar dari tubuhnya atau wafat dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kita semua yang bermaksiat kepada Allah, Allah tahu perbuatan maksiat kita. Enggak ada satu perbuatan maksiatan pun yang tertutup di mata Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala enggak mutus pemberiannya kepada kita. Kita itu kalau berbuat baik sama orang yang balas kebaikan dengan keburukan, kita marah. Tapi kita enggak sadar Allah baik sama kita, tapi kita balas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan maksiat. Kita dikasih keluarga, dikasih kebahagiaan, dikasih rezeki, bahkan kita dizaki semua sesuatu yang kita gak minta. Mungkin jarang kita minta sama Allah diberikan pandangan yang selalu sehat sampai kita tua. Mungkin kita jarang minta sama Allah diberi kekuatan sehingga kita bisa jalan terus lah, gak pakai lumpuh, gak pakai sakit di kakinya. Tanpa kita minta, kita masih diberikan sehat di kaki, masih diberi sehat mata kita, tangan kita diberi sehat. Sesuatu yang tidak kita minta diberikan sama Allah, apalagi kalau kita minta. Tapi kita malah menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Kita menggunakan kenikmatan yang Allah berikan justru untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbuat maksiat. Maka harusnya kita banyak bertafakur supaya kita lebih merasa malu kepada Allah. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita justru malah menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyadzubillah. Tujuannya kalau kita mikirkan semua itu supaya kita sadar, supaya kita menyesali perbuatan-perbuatan maksiat kita yang lalu dan menggunakan sisa usia kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat maksiat dilihat Allah, apa kita gak malu? Padahal kita kalau berbuat maksiat diketahui sama manusia, kita malu. Orang kalau bermaksiat itu sembunyi-sembunyi, gak mau diketahui orang, apalagi dosanya dosa besar. Sembunyi-sembunyi dan dijaga supaya orang gak tahu, padahal Allah tahu. Jadi dia lebih malu dengan makhluk ketimbang malu dengan Khalik. Lebih malu perbuat buruknya itu diketahui manusia ketimbang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita punya keadaan seperti itu, nanti bayangkan kalau kita menjawab pertanyaan Allah Ta'ala. Ada waktunya kita akan dibangkitkan, dihadapkan di hadapan Allah, dipersidangkan yang kita gak bisa bohong. Kalau nanti kita ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita berbuat maksiat?
Kau malu perbuatan burukmu diketahui oleh orang lain. Kenapa kau tidak malu dengan saya, sedangkan saya tahu perbuatan maksiatmu? Kenapa kau rendahkan saya dan kau utamakan manusia? Ini akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apa yang kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika engkau merasa malu kepada makhluk, perbuatan maksiatmu kau jaga, kau tutup supaya tidak diketahui oleh orang lain. Allah pun masih menutup perbuatan maksiatan kita, enggak terus dibongkar. Kita sudah enggak malu sama Allah, kita berbuat maksiat, kita enggak malu padahal kita sadar Allah melihat kita, dan perbuatan maksiat kita masih ditutup sama Allah. Padahal kalau Allah mau, Allah berhak membuka keburukan kita di depan manusia. Tapi ditutup, karena kita juga enggak tahu kalau orang lain masih ditutup bagian daripada rahmat Allah. Kita dikasih kenikmatan yang nikmat syatar. Nikmat di mana apa perbuatan dosa-dosa kita ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dibuka, mungkin enggak ada yang bersahabat dengan kita. Andai keburukan kita dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin manusia menjabat tangan kita saja enggak mau. Tapi itu semua ditutup. Dan nanti kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan jawaban yang baik untuk Allah dengan apa? Dengan bertaubat. Supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni dan kita tidak ditanya dengan pertanyaan yang menjadikan kita tidak bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjelaskan kepada kita melalui lisan Nabi, 24 jam pintu taubat kita terbuka. Kalau engkau bertobat, dosamu diampuni. Yang menjadi saksimu kelak di hari kiamat yaitu tanganmu, kakimu yang dipergunakan untuk bermaksiat, karena sudah diampuni oleh Allah, maka tidak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diagungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan itu enggak pernah kesal ganggu manusia supaya ngajak manusia berbuat maksiat. Tapi ketahuilah, Allah juga enggak pernah capek ngampuni dosanya manusia. Setan itu enggak pernah libur ngajak manusia supaya bermaksiat kepada Allah. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah juga enggak ada liburnya. Selalu terbuka. Kapanpun engkau memohon ampun, maka engkau akan mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau setan memang sudah kerjaannya, tapi bukan berarti pintu taubatnya Allah tidak terbuka. Jadi mau setan ganggunya kayak apa, rahmatnya Allah masih diberikan kepada makhluknya. Pintu taubatnya selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar selalu berkembang dan ikhlas menyampaikan dakwahnya kepada kita semua. Dan doakan agar menjadi orang yang selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.